tetap teguh berdiri. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini sungguh perkenanan Tuhan ada bagi kita sekalian, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, di mana oleh kekuatan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah pada pagi hari ini. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya di saat-saat ataupun di waktu-waktu tertentu selalu datang firman Tuhan untuk menghibur kita. Selalu datang firman Tuhan untuk meneguhkan kita. Selalu datang firman Tuhan untuk membuat kita memiliki semangat yang baru. Karena apa, saudara-saudara? Karena memang sesungguhnya perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan yang banyak menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, bahkan juga mungkin menghabiskan perasaan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan-kesempatan yang ada, ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, kiranya engkau terus membuka hatimu untuk Tuhan bekerja, sehingga engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan senantiasa penghiburan, sukacita, dan kekuatan baru. Dan pada saat ini firman Tuhan, saya percaya dia datang kepada kita untuk membuat kita tetap teguh berdiri. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ini khasnya Paulus untuk menasehati jemaat, menasehati seseorang. Dan biarlah ini juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi satu role model ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada siapapun. Ya, mari kita mulai dulu bangkitkan kerinduannya, keinginannya untuk berubah. Ya, jangan cuma dimarah terus, saudara-saudara. Kalau dimarah terus nanti bukannya diterima, malah saudaraku ditolak. Ya, saudara perhatikan Rasul Paulus dalam menyampaikan banyak hal kepada jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang ada pada saat itu memiliki perhatian yang khusus terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk kita menyampaikan sesuatu sekali lagi kepada orang lain, mari kita jalin terlebih dahulu satu hubungan yang dekat. Karena saya yakin dan percaya, saudara-saudara, kalau kita dekat dengan seseorang, apa yang kita sampaikan itu keras, ya, teguran, saya yakin dan percaya dia akan membuka hatinya. Itu sebabnya, saudara, ibu-ibu di sini, kalau saudara lihat suami masih capek, jangan nyerocos saja, saudara-saudara, ya. Gitu juga bapak-bapak, ya. Kalau tahu sudah tanggal tua, jangan nuntut lebih, ya, masakan di dapur, ya. Bisa berabe nanti, saudara-saudara, ya. Ya. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu kalau kita membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang memang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita masuk kepada tujuan pokok kita, kepada apa yang menjadi rencana kita, saudara-saudara, itu efektif. Ya, saya memperhatikan Ibu Gembala melakukan seperti itu, saudara-saudara. Kalau dia mau minta sesuatu,
dia masakin dulu saya masakan yang favoritnya saya. Baru nanti dia pelan-pelan ngomong, saya mau beli ini dan itu. Ya, ya gimana saudara, mau tidak mau, terserahlah kan begitu saudara. Ya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa apa yang bisa kita renungkan dari yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Baru dia masuk kepada pesan yang hendak dia tuju, saudara-saudara, yaitu supaya jemaat yang pada waktu itu selalu diperhadapkan kepada pengajaran-pengajaran asing, pengajaran-pengajaran yang melemahkan iman mereka. Ya, kalau kita memperhatikan di Alkitab, saudara-saudara, banyak hal yang membuat kehidupan saya dan saudara goyah dalam hidup ini. Tapi yang paling penting, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana pengajaran yang kita terima. Kalau pengajaran yang kita terima itu adalah sehat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya apapun badai yang kita hidupi, yang kita alami dalam hidup ini, maksud saya saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa kita akan menjadi anak Tuhan yang berdiri teguh. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Haleluya. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada jemaat pada waktu itu dalam konteks ayat ini, yaitu keraguan-raguan terhadap iman, di mana mungkinkah seseorang bangkit dari kematian, mempertanyakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau ini sudah mulai diserang, saudara-saudara, saya yakin dan percaya ajaran-ajaran yang lain yang diterima oleh jemaat Tuhan pada waktu itu akan sangat mudah digoyahkan, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam perikop ini dijelaskan seperti apa, ya, dan bagaimana Tuhan itu melakukan apa yang Dia rencanakan. Apa yang Dia kerjakan itu adalah ya dan amin. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, berdirilah teguh. Jangan sampai ada hal-hal yang menggoyahkan imanmu hari-hari ini. Apakah itu ketika engkau mengikuti satu kegiatan yang berusaha untuk menggoyahkan imanmu? Engkau harus tetap teguh berdiri bahwa sesungguhnya Yesus itu telah mati dan dibangkitkan, saudara-saudara. Dan kuasa itu juga lah yang membangkitkan orang percaya dari kematian pada waktunya. Sehingga ini juga akan meneguhkan iman kita di dalam kita menjalani kehidupan yang sekarang. Artinya apa, saudara-saudara? Kehidupan yang akan datang, Tuhan sudah jamin, apatah lagi kehidupan yang sekarang. Itu sebabnya dikatakan di ayat 54 sampai ayat yang ke-56 dikatakan begini, saudara-saudara. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap teguh berdiri.
Karena apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengalahkan maut. Itu sebabnya, ya, jangan lagi ada ajaran-ajaran asing yang engkau terima lalu itu mulai membuat engkau goyah dalam hidupmu. Ya, tetapi tetaplah berpegang teguh kepada ajaran yang sehat, di mana Tuhan sanggup melakukan segala perkara, termasuk membangkitkan orang mati, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam perjalanan iman kita ada tantangan, ya, ada masalah, ada godaan. Tetapi ingat bahwa Dia yang akan meneguhkan kita, Dia yang akan terus bersama-sama dengan kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bagian berikutnya, saudara-saudara, kita juga diberikan satu pengertian supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, atau dengan kata lain supaya kita tetap teguh berdiri. Dikatakan di sini, saudara-saudara, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada hal di antara kita yang membuat kita hari-hari ini tidak ada semangat untuk melayani Tuhan. Ya, ada hal-hal yang membuat kita seolah-olah tidak lagi ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya engkau tetap teguh berdiri, saudara-saudara. Lakukan lagi, kerjakan lagi apa yang Tuhan sudah pernah percayakan kepadamu, sehingga itu yang akan menopang engkau terus. Pengalaman-pengalaman itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat engkau, oh ya, ini yang Tuhan kehendaki dalam hidupku, ini yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya di sana juga kita akan melihat bahwa memang Tuhan itu ada, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Siapapun kita, saudara-saudara, ya, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Giat, saudara-saudara, artinya apa? Ada kerinduan untuk mengerjakannya dengan baik, mengerjakannya dengan tekun, saudara-saudara. Ya, kalau saudara mungkin, ya, dipercayakan hari-hari ini singer, ya, kalau di waktu-waktu atau di permulaan saudara mungkin masih belum bisa mengikuti dengan baik, latih, saudara-saudara, latih di rumah. Ya, itu yang namanya giat. Ya, tapi kalau saudara sudah dipercayakan untuk pelayanan singer, ya, saudara cuma menampilkan apa adanya, lama-kelamaan ada orang yang giat, ada yang sungguh-sungguh, dia yang akan dipakai, saudara-saudara. Sehingga engkau menjadi loyo. Loh, kok dia yang dipakai? Kan saya sudah melakukannya bertahun-tahun di GPD Bukit Sion, dia yang baru datang, kok dia yang dipakai? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang salah di sini? Yang salah adalah kita. Karena apa? Karena kita tidak giat untuk melakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya imanmu akan diteguhkan. Engkau akan tetap kokoh berdiri apapun yang terjadi hari-hari ini. Dan itu akan berdampak kepada yang lain.
Kalau saudara dipercayakan untuk song leader, apapun saudara-saudara, giatlah, lakukan ya dengan baik. Itu ciri yang bisa kita lihat dari seorang yang giat melakukan, ya. Tapi kalau dari tahun pertama sampai tahun ketiga malah lebih fals suaranya, saudara-saudara, waduh, bagaimana kita bisa dikategorikan giat, saudara-saudara? Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, ya, memang kalau ada orang yang terpapar ajaran asing, saudara-saudara, perhatikan saja tingkah lakunya, dan pelan-pelan nanti dia mulai mundur dari persekutuan, ya. Dia mulai mundur dari perkumpulan, karena memang sesungguhnya, saudara-saudara, ya, kalau roh Tuhan ada di antara kita, hal-hal yang tidak baik itu akan tersingkir dengan sendirinya, ya. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita berhenti di sini. Kerjakan lagi apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini, sehingga kita bisa dikategorikan menjadi orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Saya dorong kita semua, apalagi saudara-saudara yang sudah pernah sekolah Alkitab, ya, saya menyampaikan, jangan mundur, jangan menyerah, kerjakan lagi, lakukan lagi, ya. Karena sesungguhnya ketika kita sudah sampai di sekolah Alkitab itu bukanlah perkara yang mudah, saudara-saudara. Itu ada kekhususan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Ada begitu banyak orang yang dipercayakan melayani di gereja, tetapi mereka belum mendapat panggilan khusus untuk mereka sekolah di sekolah Alkitab. Nah, kalau kita yang sudah pernah, saudara-saudara, lalu kita nggak giat, oh haleluya, terlalu banyak hal yang saudara akan alami. Itu sebabnya saya tidak berani, saudara-saudara. Kemarin ada orang datang, tidak tertarik Pak untuk jadi anggota DPRD Denpasar. Saya tidak tertarik, saya bilang, ya. Karena apa, saudara-saudara? Karena hamba Tuhan itu saya itu harga mati, saudara-saudara, buat saya, ya, harga mati buat saya. Itu sebabnya mari, supaya engkau berdiri teguh, tidak goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya itu yang akan terus menyemangati engkau, supaya itu terus menjadi semangat buat engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, ya. Kemudian saudara-saudara, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Ini menjadi sangat penting, saudara-saudara, karena ada begitu banyak juga orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Selalu apa yang saya dapatkan dalam melayani Tuhan, apa yang saya peroleh dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yakin dan percayalah, lebih dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, lebih dari itu kita akan terima dari Tuhan. Amin, saudara-saudara, ya. Saya selalu bersyukur ada kesaksian perjalanan pelayanan di tempat ini. Berulang-ulang saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa ketika mengawali pelayanan di tempat ini, saya ada di gudang. Gudang itu masih berdiri, saudara-saudara.
saya tidur beralaskan koran. Bukan cuma nyanyian itu, saudara-saudara, tapi itu adalah pengalaman. Ya, tetapi syukur kepada Tuhan. Dalam perjalanan itu, Tuhan mengajarkan banyak hal dalam hidupku. Ya, itu sebabnya kalaupun ada pengalaman itu di dalam kehidupan saudara-saudara, tekunlah, giat, lakukan. Karena apa dikatakan? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara. Saudara akan terkagum-kagum. Oh Tuhan, kok bisa ya? Kok bisa? Tuhan bisa, saudara-saudara. Karena Dia bisa melakukan apa saja. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nasihat firman Tuhan datang kepada kita supaya kita tetap teguh berdiri, tidak goyah oleh apapun, saudara-saudara, oleh pengajaran apapun, ya. Supaya apa? Supaya semangat kita dalam melayani Tuhan itu selalu menyala-nyala dalam hidup kita, sehingga kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan tanya, saudara-saudara, apa yang engkau akan peroleh dari Tuhan. Paling tidak saudara harus sadar bahwa engkau tidak bisa membayar apapun untuk keselamatan, ya. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang mengatakan, Tuhan, apa yang aku peroleh dengan melayani di gereja itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan percaya kalau saudara masih bertanya akan hal itu, saudara nggak sadar bahwa saudara sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Ya, tapi kalau saudara sadar sudah diselamatkan, sudah diangkat, ya, dijadikan menjadi anak Tuhan, pertanyaan itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dengan apakah kita dapat membalas kasih Tuhan? Sebenarnya apa, saudara-saudara, yang bisa kita persembahkan untuk membalas kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu dahsyat, kasih Tuhan itu ajaib, kasih Tuhan itu lebih dari apapun. Itu sebabnya mari kita tetap teguh berdiri, jangan goyah, saudara-saudara. Hari-hari ini ada banyak hal yang akan membuat engkau goyah, tetapi ketika engkau tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau akan semakin teguh, engkau semakin teguh, engkau semakin kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Tetapi engkau akan melihat sungguh memang, oh dahsyat Tuhan itu di dalam setiap kehidupanku. Amin, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, nasihat itu juga sampai kepada kita pada pagi hari ini. Kita buka hati kita, izinkan Tuhan bekerja, sehingga apa yang kita hadapi hari-hari ini tidak membuat kita goyah, tetapi kita tetap teguh berdiri. Lakukan lagi, kerjakan lagi, lakukan lagi, kerjakan lagi. Apa yang menjadi bagianmu, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan memberkati.